Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita menyembah Tuhan. Kita katakan, besar dan ajaiblah karya Tuhan.
nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarkanlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Dipersilahkan untuk duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini jemaat-Mu Tuhan boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, dengan satu kerinduan Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk bertemu dengan Engkau Tuhan pada pagi hari ini di rumah-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur betapa banyak berkat dan kuasa Allah yang boleh kami alami Tuhan, yang boleh kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jalan hidup kami selalu disertai oleh Tuhan, baik suka dan duka yang kami alami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau baik dan sangat baik kepada kami. Ini saatnya Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Di waktu yang singkat ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami satu persatu ya Allah, sehingga tidak ada satupun yang terlewat, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu di pagi hari ini ya Allah. Terima kasih Tuhan, jamah kami satu persatu. Ibadah kami ini Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati seluruh pelayan-Mu, berkati Pak David, Pak Daud, liturgos, bahkan pemusik dan semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan, sehingga kami membawa berkat yang luar biasa dari tempat ini ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu yang saat ini masih Tuhan di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan ada kerinduan dalam hati mereka untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus itu baik, Bapak Ibu. Amin. Amin. Coba katakan kiri kanan, Allah kita dahsyat. Kiri kanan, depan belakang. Iya, berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Kalau belum tersenyum, mari berikan senyum yang terbaik. Ya, Allah kita sangat dahsyat. Seminggu sudah kita jalani dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca nats pembimbing dari Mazmur
84 ayat 11 hingga 13. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 84 ayat 11 hingga 13. 1, 2, ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta Allah, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita adalah jemaat yang berbahagia. Amin. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan pujian sukacita kita kepada Allah. Kita katakan bahwa anak Allah Yesus namanya.
akan membaca hukum kasih terambil dari Lukas 6 ayat 27 hingga 31. Lukas 6 ayat 27 hingga 31, demikian hukum kasih. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Firman Tuhan yang luar biasa, hukum kasih yang sudah kita terima. Kita akan menyanyikan pujian pengampunan dosa dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Kita akan berdoa mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan yang sudah kita lakukan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan maha besar. Berkat-Mu melimpah dan kekal untuk selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengakuan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Efesus 2 ayat 10 dan petunjuk hidup baru dari Ibrani 13 ayat 16. Kita akan bersama-sama mengucapkannya. Dengan iman kita ucapkan berita anugerah dari Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Petunjuk hidup baru dari Ibrani 13 ayat 16. Mari sama-sama kita ucapkan. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa. Oh belum ya? Oh ya. Oh tidak ada. Oke. Yang Bapak Ibu yang sudah mendapatkan dari Alkitab, mari kita buka Ibrani 13 ayat 16. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Luar biasa petunjuk hidup baru dan berita anugerah kepada kita yang diberikan pagi ini untuk senantiasa kita berbuat baik kepada sesama kita. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian kita, Tuhan aku rindu.
Haleluya. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, Engkau menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, terus penuhi hati kami Tuhan, karena kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sertai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, baik yang memberitakan firman-Mu maupun yang mendengarkan firman-Mu, sama-sama Tuhan Yesus berkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Ini kenapa saya jadi melo begini ya? Ini mohon maaf teman saudara-saudara sekalian. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu. Suka nyanyi lagu ini pada saat penyembahan. Gereja kami waktu itu persekutuannya tempatnya kecil. Kadang kalau beribadah suka ditimpuk rumahnya. Suka ditimpuk, suka dilemparin kotoran manusia kalau kami sedang beribadah. Didatengin RT supaya kami tutup, didatengin RW supaya kami tutup, tapi kami tetap jalan. Didatengin aparat keamanan, puji Tuhan kami tetap jalan. Tuhan Yesus sayang kami saat itu. Bahkan pada saat kerusuhan, di depan kami sudah ada penduduk yang bawa pedang, bawa besi, mencari kami. Tapi entah mengapa, itu pendeta kami sudah ungsikan karena saat itu rasis sekali. Karena pendeta kami itu dari Manado, jadi agak-agak sipit dipikirnya mungkin orang yang sedang dicari. Jadi kami sudah ungsikan, kami jaga rumah itu di depan pagar. Tapi puji Tuhan semuanya jalan-jalan lalu lalang saja. Entah kenapa mereka lihat kiri kanan, padahal saya ada di pagar itu. Pagar memang kami kunci, saya ada berdiri di belakang pagar bersama beberapa teman. Tapi puji Tuhan mereka lalu saja, nggak lihat tempat kami. Karena lagu pujian ini jadi mengingatkan saya. Kita terus maju di dalam Tuhan, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, kita maju di dalam Tuhan, tetap bertumbuh. Kita kuatkan akar iman kita kuatkan batang-batang, cabang-cabang. Kita ambil sumber-sumber kehidupan dari firman Tuhan, supaya kita berbuah, biar buahnya manis, bukan buahnya yang kecut. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayatnya yang kelima. Filipi 4 ayatnya yang ke-5. Hanya satu ayat saja, kita tapi membacakannya dengan suara yang menyaring, suara yang lantang. Bersama-sama Filipi 4 ayat yang ke-5. 3, 2, ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita ulangi lagi ya, 3, 2, ya.
hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini saya rasa ini kalimat yang positif. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kira-kira kalau saya dibicarakan di pasar itu, saya dibilangnya orang baik apa enggak ya? Nah itu. Kalau ada yang ngomongin saya di sekolahan, saya termasuk orang yang baik atau tidak ya? Hendaklah kebaikan hatimu, ini kalau ditujukan kepada saya, mu itu kita ganti nih. Hendaklah kebaikan hatimu David, nah, diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu David diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Pada saat orang ketemu saya di tempat kolam renang, gimana ya di pikiran mereka terhadap saya? Apakah saya itu termasuk orang yang baik atau yang jahat? Kebalikan dari baik itu adalah jahat. Kalau kita balik ini, hendaklah kejahatan hatimu diketahui semua orang, Tuhan belum dekat. Ini kalau kebalikannya. Apakah ini yang dimaksud oleh firman Tuhan? Hendaklah kejahatan hatimu diketahui semua orang, Tuhan belum dekat. Jadi jangan-jangan pada saat orang membicarakan saya di pasar, punya pengalaman tentang saya itu jahat, tidak baik. Jangan-jangan pada saat ketemu saya di ATM, dia ngomongin saya bahwa oh itu tuh namanya Pak David, dia itu jahat loh orangnya. Pada saat anak itu ketemu lagi di sekolahan dengan saya, ketemu lagi sama Pak David, dia tuh orangnya jahat loh. Berarti kejahatan saya sampai diketahui banyak orang. Berarti kalau udah begitu, saudara-saudara dan saya harusnya introspeksi diri. Apakah kita sudah mengikuti firman Tuhan? Apakah benar kita mengenal Tuhan dengan benar dan baik? Kalau kita mengenal Tuhan dan baik, harusnya yang keluarnya begini. Saya ke pasar, saya diomongin yang baik-baiknya. Saya ke ATM, saya diomongin yang baik-baiknya. Saya ke gereja, diomongin yang baik-baiknya. Saya di sekolahan, diomongin yang baik-baiknya. Saya ke Bandar Lampung, orang kenal saya baik, makin besar lagi. Saya ke Jakarta, makin besar lagi, orang tahu saya baik, karena mungkin dilihatin di TV saya orang yang baik. Semakin besar lagi, semakin banyak lagi orang mengenal bahwa saya itu baik. Nah, bagaimana dengan saudara? Pada saat nama saudara ada di pasar, itu terkenalnya baik atau tidak? Pada saat nama saudara bicarakan di ATM, mereka ngomongin bapak dan ibu, adik-adik ini seorang yang baik atau tidak? Kalau tidak, ya bertobat, karena Tuhan sudah dekat datang. Mari kita introspeksi diri. Saya juga introspeksi gitu ya. Kebetulan ya, puji Tuhan, saya tuh dipindah-pindahkan ngajar bapak dan ibu. Saya dipindah-pindahkan ngajar, entah mengapa Tuhan tuh ngirim saya ke SIL sekarang. Dari GPM saya sudah muter di SD, SMP, SMA. Jadi kemungkinan besar anak-anak itu tahu saya. Kemungkinan besar. Berarti orang tuanya juga kemungkinan besar tahu saya. Sekarang saya dipindahkan di SIL. Nah, saat itu online, saya harus bikin video, karena saya suka bikin video daripada ngambil video dari guru-guru lain di YouTube gitu ya, tinggal comot. Saya nggak mau. Saya bikin sendiri aja YouTube-nya. Saya kirim ke orang tua. Jadinya mau nggak mau muka saya ini jadi terkenal gitu. Di SIL. Anak yang SD, orang tuanya punya anak SD, dia juga punya anak di SMP. Jadi mau nggak mau, saya ini terkunci. Jadi muka saya terkunci, di mana-mana terkenal. Mobil saya juga terkunci. Nah, di mana-mana jadi orang pada tahu. Itu saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Saya harus jaga sikap saya. Jadi pada saat
saya jalan, orang bisa melihat bahwa oh, itu anak Tuhan. Oh, Pak David itu orangnya baik. Nah, itu sesuai dengan firman Tuhan jadinya. Berat nggak? Ya berat. Jadi harus jaga. Tapi kalau kita memang sudah natur kita baik, kita nggak perlu buat-buat juga. Ya emang saya orangnya begini gitu. Pada saat tegas, pada saat keluarnya baik, ya baik. Tinggal nanti Bapak dan Ibu boleh survei, tanya bagaimanakah menurut kamu saya ini. Sudah sesuai dengan yang ini belum? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Semua orang loh Bapak dan Ibu. Jadi kita tuh harus baik. Oke, mulai saja dari yang kecil. Bagaimana tanggapan tetangga kita terhadap kita? Sudah baik belum? Coba kita ke kiri ke kanan. Dia nganggap kita itu baik atau tidak? Mulai dari situ saja dulu. Kalau sudah baik, berarti kita sudah di jalan yang benar. Sudah di rel yang benar. Tapi kalau tidak baik, waduh, nanti besar lagi di RT kita termasuk orang yang baik atau tidak. Orang kan pasti bisa melihat. Pak, kadang baik belum tentu benar. Iya, saya setuju. Kalau kelompok A bilang kita baik, kelompok B bilang kita jahat, kelompok A bilang kita jahat, kelompok D bilang kita jahat, kelompok E, cuman kelompok satu aja yang bilang kita baik. Itu harus pertanyaan gitu. Baiknya di sini aja, di sana kelihatannya jahat. Itu harus pertanyaan. Karena di sini dibilang hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, nggak cuman di RT kita aja gitu. Saya sama keluarga saya baik, Pak. Tapi pas udah ke RT, image-nya jadi buruk. Pada saat di ATM, image-nya buruk. Ketemu di koperasi, orang pada ngomongin kita yang buruk. Ketemu di pasar, ngomongin kita yang buruk. Berarti kita harus bertobat sudah. Sudah nggak perlu kita banyak teori-teori yang tinggi-tinggi gitu. Itulah suara Tuhan ngasih tahu ke kita, "Oi David, kamu harus berubah karena di pasar kamu tuh terkenal tidak baik. Kamu di sekolahan terkenal tidak baik. Ya saya harus bertobat, harus berubah. Kenapa kok di pasar sama di sekolah suaranya sama?" Pas saya ngomong ke anak saya, "Jordan, ayah baik nggak?" "Baik lah, cuma Jordan doang yang ngomong." Tapi di pasar tidak baik, sekolah tidak baik, di ATM tidak baik. Ketemu satpam di main gate, dibilangin, "Oh orang ini nggak baik." Nggak tahu kenapa tidak baik. Apakah keluar main gate tidak pakai surat mungkin? Gitu. Terlihat, jadi mobil saya tuh terlihat. Kayaknya yang mobil silver kayak begitu yang ada gambarnya BI itu cuman saya gitu. Jadi terlihat. Bersyukurlah saya dilihatin orang. Jadi saya jaga, saya punya hati gitu. Kesil udah ketahuan mobil saya itu. Jadi kalau saya melipir kesil keluar gitu pasti udah ketahuan. Ah itu Pak David itu nggak bawa surat, terkenal tidak baik. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa saya ngomongin ini? Ya ini pertama-tama buat saya dan juga buat kita semua. Kita masih diberi nafas, masih diberi kehidupan. Ayo kita berubah kalau memang kita terkenal tidak baik. Kita terkenal sering berbuat tidak baik. Kenapa di situ disebut Tuhan sudah dekat? Berarti ini bukan main-main nasihat ini. Kalau perikopnya bilang nasihat terakhir. Biasanya kalau yang terakhir-terakhir itu penting. Biasanya yang terakhir kalau orang sudah mau meninggal itu nasihatnya pasti bagus. Kalau orang pengen ditinggal jauh itu nasihatnya bagus. Dengarkan. Ini adalah nasihat terakhir Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang terkenal baik. Pada saat ada pelayanan dia suka memberi sesuatu. Paulus di penjara dia suka memberi sesuatu. Ini jemaat Filipi. Gitu. Kenapa dibilang Tuhan sudah dekat? Berarti ini penting, Tuhan sudah dekat. Apa maksudnya nih Tuhan sudah dekat? Mari kita buka di Wahyu 22. Nah Bapak dan Ibu, Wahyu 22
Wahyu 22 tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini Tuhan sudah dekat. Ayat 12 sampai 15. Wahyu 22 ayat 12 sampai 15. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Wahyu 22 ayat 12 sampai 15. 3, 2, ya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta yang melakukannya tinggal di luar. Jadi Bapak dan Ibu tinggal di luar kalau kita tidak berbuat baik. Ini kan yang di atas, saya ulangi lagi, anjing-anjing, tukang-tukang sihir kan tidak berbuat baik. Orang-orang sundal itu tidak berbuat baik. Orang-orang pembunuh juga tidak berbuat baik. Penyembah-penyembah berhala tidak berbuat baik. Setiap orang yang mencintai dusta juga tidak berbuat baik. Dan yang melakukannya semua itu tinggal di luar. Tapi kalau yang menjaga jubahnya tetap tinggal di dalam. Ini penting. Ini penting. Oleh karena itu kita harus jaga hidup kita baik-baik. Mulai dari sekarang, mari kita memperbaiki diri kita. Kalau kita masih jarang suka membawa sesuatu ke tetangga, mulai dari sekarang kita berbagi ke tetangga. Kita buka hubungan baik mulai dari tetangga. Jangan acuh tak acuh. Mulai dari yang kecil. Oh ya, lupa, mulai dari suami istri dulu. Mulai berbuat baik satu dengan yang lainnya. Ya mama, ya peace gitu. Jadi berbuat baik kepada anak-anak. Semakin lama semakin banyak berbuat baiknya. Semakin berbuat baik. Mulai baru ke tetangga. Kita beri dulu lah, nggak apa-apa. Apa kita punya singkong, kasih misalnya. Kita punya buah, kasih. Biar kita membangun kebaikan dalam lingkungan. Jangan RW yang dikasih ya, Bapak. RW RT jangan dikasih, sebelum tentu mereka mau kan. Gitu. Seperti saya kan pernah dikasih pepaya sama Pak Saiman, terima kasih banyak gitu. Mulai membagi kebaikan. Mulai bagi apa saja, kita berbuat baik. Orang minta tolong, kita tolong. Nggak ada uang, kita pakai tenaga. Nggak ada tenaga, nggak ada uang, kita pakai pikiran. Karena kita terkenal otak kita encer gitu, bagus memberi terobos-terobosan. Nggak ada ini, suara kita bagus, berikanlah kebaikan dengan melalui suara apa saja gitu. Tuhan Yesus memberikan contoh. Mari kita lihat contoh yang Tuhan Yesus berikan tentang perbuatan baik. Lukas 3 ayat 9 sampai 14. Lukas 3 ayat 9 sampai 14. Lukas 3 ayat 9 sampai 14. Mari kita membacanya bersama-sama. Saya ulangi, Lukas 3 ayat 9 sampai 14. 3, 2, ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya,
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi ini contoh-contoh di Alkitab yang Yohanes beritahu kepada orang banyak. Nah, kalau saya bagaimana? Saya seorang guru, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, itu saya harus berbuat baik kepada anak-anak saya. Jadi pada saat anak saya minta duit, apa yang harus saya lakukan sebagai ayah yang baik? Tanya dulu, Mas mau beli apa? Kalau berkenan pada Tuhan, kasih. Ya, mau beli di koperasi, berprestasi. Kalau keluarga saya, di anak-anak saya nggak ada duit jajan, bapak dan ibu nggak ada duit jajan. Boleh ditiru, boleh enggak juga nggak apa-apa. Tapi harus berprestasi. Kalau berprestasi baru ada duit buat kamu, entah dijajanin, entah ditabungin. Apa berprestasinya? Nilai di sekolah 100, baru ada uang 10.000 gitu. Dapat good conduct, baru dapat duit 5.000. Dapat misconduct, 5.000-nya saya ambil lagi gitu. Iya, saya ambil lagi, tinggal dihitung aja. Ya, saya sudah manjat, waktu itu manjat sampai ke atas, tambah 5.000. Pokoknya harus berprestasi baru dapat duit, entah nanti dijajanin, entah nanti ditabung. Wah, ada sepatu bagus ya, saya harus main basket. Pakai duitmu sendiri, nggak ada duit tambahan. Harus berprestasi. Akhirnya dia nyari apa yang berprestasi, main basket. Ini masuk 10 kali. Pokoknya harus berprestasi. Mau beli baju basket, pakai duitmu sendiri. Habis ya, oke, setengah dari ayah. Jadi kita harus berbuat baik. Sekalian ngasih challenge. Apalagi sebagai seorang suami harus baik-baikin istri gitu ya, Bu Yoke ya. Mohon maaf Bu Yoke. Harus baik-baikin istri gitu. Apalah gitu ya. Nggak saya buka rahasia di sini Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu pasti lebih hebat daripada saya. Jangan dibuka ya Mah ya. Sebagai seorang guru, bagaimana guru yang baik terhadap anak murid kayak gimana gitu. Itu salah satu yang saya lakukan. Saya nggak mau comot-comot YouTube orang lain, saya bikin sendiri YouTube sendiri. Bagaimana caranya itu? Buka-buka browsing, oh begini caranya, begini. Akhirnya apa yang saya lakukan ternyata bisa digunakan juga di gereja. Puji Tuhan gitu. Terus sebagai seorang warga, apa yang harus saya lakukan biar saya itu berbuat baik kepada tetangga? Ya kita harus ada alpukat, kita kasih berbagi tetangga-tetangga, ya ambilin, ini tetangga berapa ya, kita hitung, sogrok. Kalau kurang puas silahkan ambil sendiri gitu. Besok kita pengen ambil habis, puji Tuhan, ya nggak apa-apa. Kita udah nungguin jambu, ternyata ada orang yang suka jambu ngambil tanpa bilang, ya udah nggak apa-apa. Caranya beli pohon jambu lebih banyak, biar nanti dia ngambil satu, di sini masih berbuah satu, saya ambil dari sini. Gitu. Apa kira-kira kita berbuat baik tuh apa? Biar nanti puji Tuhan semua orang itu mengenal kita. Wah, kalau dengar kata-kata Pak Oslan, nah semua pada positif semuanya. Nah, kalau dengar-dengar kata Bu Yoke semuanya positif semua. Itu berarti sudah menggenapi, sudah menjalankan apa yang firman Tuhan pengen. Tapi pada saat mendengar nama David lalu di pasar itu ngomongnya negatif-negatif, saya harus bertobat. Kayaknya di sini itu salah satu barometernya adalah pasar. Itu kalau misalnya ada nama saya disebut di pasar, saya suka nanya sama istri saya itu, bagus apa enggak? Jadi ada orang pemotong ayam, penjual ayam. Ya tadi dicariin sama itu tuh tukang penjual ayam gitu. Pak David mana? Kenapa Bapak dan Ibu? Karena saya pernah
minta bantuan dia beli bahan bangunan, saya kasih lebih, gitu. Dia nanya saya, berarti poin itu berbuat baik, kayak begitu. Jadi gitu, barometernya adalah orang pasar. Nah kebetulan istri saya keluar, Bapak dan Ibu, saya pengen ngasih tahu sesuatu. Jadi waktu beli itu, Bapak dan Ibu, beli gas kecil gitu. Saya pas beli martabak, terus di depannya ada tukang gas, kalian ya beli gas yuk, oke, kita naik motor, siap, naik motor. Terus di situ pas pengen beli martabak ada tukang gasnya, kita bawalah gasnya, tapi istri saya yang bawa, terus nanya ke tukang gasnya gitu, Pak, gas sekarang berapa? 15.000. Oh mahal banget Pak, dulu udah naik ya Pak ya? Enggak Bu, justru ini lebih murah gitu. Oh gitu. Terus saya colek istri saya, Mah, kamu kenapa kok nawar sih? Emang biasanya berapa? 13.000. Alah 2.000 aja loh kamu ini, 2.000 aja kamu. Jadi nanti nama kita tuh jadi jelek loh, dah 2.000 loh lah. Ampun deh. Di situ saya ada lagi kan. Jadi kalau saya berusaha bagaimana ya supaya membersihkan nama baik saya. Saya harus kesana lagi beli gitu, terus bayarnya agak lebih kan gitu. Nanti sedang saya planning nih, nunggu gasnya habis. 2.000 aja loh mah. Iya ya, maaf kata dia. Iya 2.000 doang loh kita. Oke, jadi Bapak dan Ibu begitu. Beli martabak pun begitu, Bapak dan Ibu. Udah naik ya Pak ya martabaknya? Ya ampun Mama, nggak usah. Akhirnya pas kita beli martabak lagi, dia sebelum dikasih tahu bahannya naik udah kasih tahu dulu Pak Bu. Pak, aduh bahannya mahal ini Pak, naik jadi nggak kayak kemarin. Nah, kan jadi nggak enak sayanya. Padahal yang ngomong kan bukan saya, gitu. Jadi ya begitulah. Saya nggak tahu apakah ini sudah tertanam dalam hati ibu-ibu untuk menawar. Saya nggak tahu juga. Kalau nawar ya normal-normal aja gitu ya. Jangan seperti ada ibu saya juga kalau nawar sadis, gitu. Ibu saya itu harganya 20.000, ditawarnya sadis 10.000, dia untung dari mana gitu ya. Ya, jadi jagalah nama baik Tuhan melalui kita Bapak dan Ibu. Jaga nama baik Tuhan melalui kita, karena kita sedikit, pasti mau nggak mau apapun beritanya dibawa agamanya. Di Indonesia apapun beritanya pasti dibawa agamanya, nggak mungkin enggak. Coba lihat di YouTube deh, Om Sambo pasti dibawa-bawa, kayaknya Kristen, udah gitu. Entah apa yang keluar pasti dibawa-bawa agamanya. Dan kita sebagai pengikut Kristus, kita harus jaga nama Yesus. Mari Bapak dan Ibu, melalui firman ini saya dan Bapak dan Ibu, kita bawa nama Tuhan Yesus. Sebagai anak sekolah juga begitu. Jangan sampai ketahuan guru nyontek, haram hukumnya, malu. Nyontek, siapa ini? Jordan. Anaknya Pak David ya, ketahuan. Contoh ini Bapak dan Ibu, dia keren kok Jordan. Kemarin dikasih nilai tinggi gitu. Lalu dia bilang ke gurunya, Miss salah koreksinya. Saya ini harusnya salah. Harusnya saya jangan dibenerin. Jadi nilainya turun. Puji Tuhan, dia ngomong ke saya, yang penting jujur boy. Tos ya. Tapi tetap nggak dapat nilai, nggak dapat 10.000 karena nggak 100. Ya itu konsekuensinya. Kayak begitu. Harus terkenal baik. Apalagi anak Pak David, bukan karena sayanya, tapi karena dia bawa nama Tuhan Yesus loh. Dia bawa nama Tuhan Yesus. Joseph bawa nama Tuhan Yesus. Semua kita bawa nama Tuhan Yesus nih, dimanapun kita berada. Apalagi belakangnya sudah ada marga, pasti terkenal. Iya kan? Banyak kan marga-marga di sini. Ada Situmeang, ada Panjaitan, ada apa lagi gitu. Wah, pasti anak Tuhan ini. Coba kalau berprestasi, mantap. Di sini ada Danjos gak? Wah Danjos, juara ini menciptakan buku. Siapa namanya? Danjos. Belakangnya Panggabean. Nama Tuhan dimuliakan, pasti dibawa-bawa.
gitu. Siapa bapaknya? Jelas tuh ya. Udah jelas, nggak jauh dari Mr. Hotman. Jadi itu membawa nama Tuhan, Bapak dan Ibu. Silahkan kita berprestasi. Pokoknya kalau ada nama Pak Hotman di pasar, harus munculnya kebaikan gitu. Harus baik. Jangan sampai diomongin yang jelek-jelek. Ketemu Pak Hotman di ATM, harus ngomongnya tuh baik-baik. Entah ngomong siapa, tiba-tiba ke Pak Hotman, oh munculnya yang baik-baik. Seperti itu Bapak dan Ibu. Khotbah saya nggak lama, karena sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mulai membagikan kebaikan kepada orang. Makin lama makin banyak, Bapak dan Ibu. Setuju ya Bapak dan Ibu? Makin lama makin banyak ya kebaikan kita ya. Tadi di keluarga, orang gereja sudah tahu nih, misalnya orang gereja sudah tahu Bu Merly ini baik orangnya, tambah. Oh, housing 1 GPM udah tahu ini Bu Merly baik, tambah lagi. GPM semua sudah tahu baik, tambah lagi di seal. Bagaimana caranya? Minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana caranya? Minta hikmat sama Tuhan supaya semua orang itu tahu. Semoga dalam hati anak-anak semua ini, sekarang udah ada zamannya YouTube atau Instagram atau others semua, kamu ciptakan kebaik-baikan, taruh di sana. Bukannya sombong, bukan. Beda lagi kalau sombong, beda. Kalau sombong beda gitu. Saya ngasih tahu, woi, saya nih, ini saya yang bangun nih, woi, tahu ya, nah, ini saya yang, oh itu saya yang bangun itu, jangan kamu lupa, itu saya yang bangun itu. Ngasih tahu diri sendiri, nggak usah. Diam-diam aja, kalau orang tahu ya syukur gitu. Kalau orang tahu ya syukur. Kita bikin YouTube buat kebaikan, nggak apa-apa, puji Tuhan semua orang tahu gitu. Kita anak Tuhan, nggak apa-apa. Beda dengan sombong. Yang tahu sombong atau tidak adalah Tuhan dalam hati. Oh, ini si David bikin YouTube mau sombong atau gimana, mau terkenal yang baik atau tidak ini gitu. Oh, si ini bikin ini mau terkenal baik atau tidak ini, mau sombong atau tidak, atau dia melakukan firman Tuhan. Memang hanya Tuhan yang tahu Bapak dan Ibu gitu. Hanya Tuhan yang tahu. Saya sombong atau tidak pada saat membagikan sesuatu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi Bapak dan Ibu, jangan kita menjudge seseorang pada saat dia berbuat baik, nanti dia melempem lagi. Kita support, kita bantu. Kalau orang pengen berbuat baik tuh kita bantu, kita support. Kita nggak bantu duit, kita bantu tenaga. Jangan nanti dilihat orang, kita ngapain ngepel-ngepel ini gereja, bukan tugas kita, ngapain nanti dilihat orang, nanti malu gitu, nanti kita dipikirnya sombong. Udah enggak, hajar aja sikat. Kalau mau berbuat baik, hajar aja sikat, nggak peduli sama manusia, karena kita pengen menyenangkan hati Tuhan. Kalau mau ngelap kaca nggak disalahkan kok, ngelap kaca gereja nggak salah. Orang lain lihat ya memang sudah pastilah orang lihat kalau berbuat baik, apalagi di luar. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu, itu udah resiko. Tapi kita mau berbuat baik, kita mau melakukan firman Tuhan yang di Filipi itu. Nah kebetulan Bapak dan Ibu, saya bawa sesuatu. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu ya. Jadi setiap kita itu seperti buah. Tuhan Yesus yang menikmatinya. Nah, ini saya sengaja kerjasama sama istri saya, tolong cari buah yang berbeda biar mudah untuk mengilustrasikannya. Bapak dan Ibu, ini yang mana? Kalau pembeli adalah raja. Pembeli adalah raja ya, Bu Yoka ya. Pembeli adalah raja. Saya beli di bumi. Kita nih, kita buah-buahnya. Kalau kita manis, buah kita manis, pasti dibawa sama pembeli, dibawa pulang. Ya gak Bu? Kalau pas lagi di pasar ya. Tapi ya nawarnya jangan mahal, jangan terlalu ya nawarnya ya. Ya Mama ya. Tadi Ayah udah cerita tentang itu. Gas, mohon maaf. Baik, kita berubah. Baiklah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya adalah pembeli, saya adalah raja, saya ke pasar, lalu saya menemukan buah, saya akan cicipi dulu sebelum saya bawa pulang. Itu kebiasaan saya. Nanti Tuhan datang juga begitu. Tuhan sudah dekat datang. Haruslah kebaikanmu diketahui semua orang. Harus. Ini kalau misalnya buahnya manis pasti baik. Kalau buahnya nggak manis ya nggak baik.
Tapi jangan terkecoh dengan tampilan, Bapak dan Ibu, jangan terkecoh tampilan. Ini bagus nih, mantap ini. Ya, bajunya bagus, sepatu baru, ya, rambutnya rebounding, nah, misalnya gitu. Wah, ini bagus, giginya masih lengkap. Yang ini giginya sudah tidak lengkap, nah, misalnya gitu, kayak saya. Nah, itu. Tapi harus dicobain manis atau tidak. Kalau manis dibawa pulang, sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kalau baik, manis, dia dibawa pulang, masuk. Kata Wahyu tadi masuk. Tapi kalau misalnya nggak manis, ditinggal di luar, udah dibiarin aja, nggak saya bawa, nggak saya beli. Jadi kita coba dulu Bapak dan Ibu ya. Ya, kita coba dulu ya. Ini manis atau enggak? Kalau manis, saya bawa pulang. Manis, bawa pulang. Ini dulu. Aduh. Dua-duanya manis. Dua-duanya bawa pulang. Padahal settingannya rencananya satu asem mah, coba cari yang asem satu, biar nggak dibawa pulang. Tapi entah kenapa mungkin Tuhan punya rencana lain, biar dua-duanya manis, biar kita semua menjadi buah yang manis. Gimana, setuju Bapak dan Ibu? Setuju ya? Kita semuanya manis-manis, udah terlihat walaupun pakai masker manis. Ya, senyumnya terlihat. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita menjadi buah yang manis, biar pada saat Tuhan datang menikmati buah kita terasa manis dan kita dibawa masuk sama Tuhan ke dalam tempatnya Tuhan di surga sana. Begitu. Jangan nanti pas dinikmati kita kecut. Maka sama Tuhan, wait, tunggu di luar, entah apa yang terjadi sama kita itu nanti. Kalau masuk pasti sudah mantap. Baik Bapak dan Ibu, sebagai ayat terakhir untuk menutup perenungan firman Tuhan ini adalah Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari kita membacakannya bersama-sama. Filipi 4 ayat 8 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya ulangi buat Bapak dan Ibu. Jadi akhirnya saudara-saudara, jadi akhirnya saudara-saudara yang ada di POK GPM, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua yang itu. Karena sebelum kita bertindak, pasti kita akan berpikir terlebih dahulu. Itu sudah rumus biologi. Bapak dan Ibu, sebelum kita bertindak, pasti kita akan berpikir terlebih dahulu. Kalau saya nggak, di pikiran saya nggak suka jeruk, saya nggak akan bertindak untuk memakannya. Kalau saya nggak suka durian, saya pasti tidak akan mengulurkan tangan saya untuk mengambil durian tersebut, karena di pikiran saya durian itu tidak enak. Kalau saya suka dengan mangga, maka tindakan saya ambil, saya kupas, kayak saya makan, karena di pikiran saya mangga itu enak. Jadi kalau di pikiran kita, Bapak dan Ibu dan anak-anak, kalau di pikiran kita yang kita pikirkan adalah sesuatu yang suci, maka tingkah laku kita akan suci, nggak mungkin yang jelek. Gitu. Kalau di pikiran kita itu sesuatu yang adil, kita nggak akan berbuat tidak adil terhadap tetangga kiri kanan kita, terhadap teman kita, gitu.
Karena dimulai dari pikiran. Everything start from our mind. Right after that, our act. Setelah itu tindakan kita. Semua pikiran dari pikiran kita. Firman Tuhan demikian, Bapak dan Ibu. Pikirkanlah saudara-saudara di POK GPM. Semua yang benar mari kita pikirkan. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang atau kematian menjemput kita, Tuhan merasakan buah kita, Tuhan merasakan buah itu manis, dan Tuhan mengajak kita masuk ke tempatnya bersamanya selama-lamanya di surga. Mari kita tutup mata kita berdoa. Dengan musik silakan Bapak Daud mengiringi perenungan kita, mengiringi introspeksi diri kita. Mari kita bertanya Bapak dan Ibu terhadap diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi seorang yang baik sebagai anak? Apakah kita sudah menjadi orang yang baik sebagai suami? Apakah kita sudah menjadi orang yang baik sebagai istri? Apakah kita sudah menjadi orang yang baik sebagai orang tua? Apakah kita sudah menjadi seorang yang baik sebagai seorang pekerja? Mari kita renungkan Bapak dan Ibu. Apakah kita sudah menjadi seorang yang baik sebagai warga POK GPM? Di mana di POK GPM ataupun di Housing 1 ataupun di Sugar Group memiliki peraturan? Apa kita sudah menjadi orang yang baik atau kita yang melanggar peraturan-peraturan tersebut? Apakah kita sudah menjadi orang yang baik sebagai warga negara Indonesia dengan menjalankan peraturan-peraturannya, atau kita melanggar peraturan-peraturan yang ada di Indonesia? Apakah kita sudah menjadi orang yang baik? Mungkin berat menjadi orang yang baik, menaati semua peraturan, mungkin berat. Kita minta kepada Roh Kudus, kita minta kepada Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, yang menyanggupkan kita untuk melakukan itu semua. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Haleluya Tuhan. Tuhan sudah dekat. Dia akan menjemput kita lambat atau cepat. Semoga Tuhan mendapatkan kita seperti buah yang manis dan dibawanya kita ke tempatnya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Hamba terbatas Tuhan, penuh dengan kekurangan dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi Engkau Roh Kudus yang tak terbatas, Engkau mengetahui setiap hati kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau berbuat baik. Kadang kami tak sanggup Tuhan Yesus Kristus, kami banyak kelemahan. Tapi di hati kecil kami ingin berbuat baik Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus. Bantu kami ya Roh Kudus, Engkau adalah penolong untuk kami. Ya, kami butuh ditolong Tuhan. Kami butuh ditolong. Pegang tangan kami ya Roh Kudus, supaya
supaya kami kuat. Sebagai anak-Mu kami bisa menyebarkan kebaikan dari keluarga kami, dari tetangga kanan kiri kami, hingga sampai besar ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, bantu kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami akan menghadapi dunia ini. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami Tuhan bisa menyebarkan kebaikan. Tapi biarkan kami semakin kecil-kecil, biar Engkau semakin besar-besar. Nama-Mu saja yang dipermuliakan atas kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kembali kepada Liturgos Singar dan teman-teman semua. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, mengajari kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama kita, karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kita. Kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian sebelum doa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita menyanyikan Kasih Pasti Murah Hati. Kita berdoa syafaat. Kembali Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus memohon kepadamu Tuhan, karena ketidakmampuan kami, keterbatasan kami Tuhan Yesus Kristus,
kami memohon kepada Engkau yang tak terbatas. Kami mohonkan berkat-Mu atas keluarga kami, anak-anak ini Tuhan, anak-anak-Mu di POK GPM. Biarlah berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu di tempat ini bersama keluarga, dimanapun keluarga mereka berada ya Tuhan. Mungkin di antara kami Tuhan ada anak-anak kami yang ada di luar sedang melakukan pendidikan atau bekerja. Biarlah Roh Kudus yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus yang memegang tangan mereka agar mereka terus percaya kepadamu dan menjadi berkat buat sesama. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus juga sebagai pekerja, sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak. Berkatilah kami Tuhan Yesus Kristus agar kami Tuhan bisa memberikan yang terbaik buat sesama kami, menyebarkan kebaikan. Berikanlah kami juga kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit. Biar Tuhan Yesus Kristus memberikan kesembuhan kepada Pak Gultom, Adimon Gultom bersama Ibu, Pak Mangunjak Gultom, Ibu Budi, Ibu Juliana, Suster Irmin bersama keluarga Ibu Maria, ataupun yang tidak kami sebutkan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberikan kesehatan buat mereka. Dan kami melihat Tuhan ada sebagian yang sudah datang bergereja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan dan kesembuhan yang Kau berikan buat saudara-saudara kami Tuhan. Ataupun yang tidak tertulis di sini Tuhan Yesus, tidak disebutkan di sini, Engkau Allah yang Maha mengetahui. Mungkin mereka terbaring Tuhan di kamar, tidak ada yang tahu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami agar mereka cepat sembuh. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala isu yang ada, kami mohonkan berkat-Mu Tuhan Yesus kepada bangsa kami. Kami mohonkan Tuhan Yesus berkat-Mu atas para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah mereka Tuhan kemampuan, hikmat Tuhan Yesus Kristus, baik dari pemimpin tertinggi hingga terendah, untuk memimpin bangsa kami. Dan berkatilah hikmat-Mu Tuhan Yesus kepada kami yang dipimpin, para warga negara Indonesia, agar kami memiliki hikmat yang dari atas. Tuhan Yesus berkati juga para pemimpin kami Tuhan yang ada di Sugar Group Companies. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat yang dari atas. Berkati para pemilik Sugar Group Companies Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan dan hikmat yang dari atas. Dan kami para karyawan, biarlah Tuhan Yesus berkati kami Tuhan juga dengan hikmat yang dari atas, yang daripada-Mu. Biar kami Tuhan Yesus Kristus sama-sama menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Gereja-gereja dimanapun yang ada Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati. Kesulitan gereja-gereja dibangun di bangsa ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus membantu kami Tuhan, membantu anak-anak Tuhan, supaya kami memiliki jalan keluar, dan kami diberikan hikmat oleh Engkau Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang bersekolah di sini Tuhan juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Banyak yang tidak kami ucapkan Tuhan Yesus, tapi Engkau Allah yang Maha mengetahui apa yang belum kami ucapkan. Dan kami yakin percaya apa ya Tuhan Yesus Kristus yang kami doakan ataupun yang belum kami doakan, Engkau akan menjawab dan Engkau akan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menutup doa kami seperti doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Nats persembahan diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong,
supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita mengumpulkan persembahan Bapak Ibu sambil mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Berkat yang luar biasa kami terima pada siang hari ini, berkat firman Tuhan, berkat kesehatan, dan juga berkat Tuhan yang sudah Kau limpahkan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau pada siang hari ini Tuhan. Kami mengembalikan berkat ini Tuhan yang tidak seberapa ini Tuhan, dibandingkan kasih dan sukacita yang sudah Kau berikan yang berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mendoakan Tuhan persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengurapinya Tuhan, menjadi berkat Tuhan buat gerejamu ini Tuhan. Kau berkati anak-anakmu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan hikmat dan takut akan Tuhan di dalam mengelola persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam pimpinan tanganmu. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak David William yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan juga Tuhan memberkati seluruh keluarga dan cita-cita dalam kehidupan sehari-harinya. Informasi untuk pelayanan ibadah minggu depan tanggal 18 September 2022. Ibadah pagi pelayan firman oleh Ibu Selvi, Imam Bapak Kristanto, liturgos Ibu Winarni, pemusik Bapak Ismet. Ibadah sore dilayani oleh pelayan firman Bapak Cahya, liturgos Ibu Hesti, pemusik Bapak Daud. Warta keuangan, total persembahan minggu lalu sebesar 5.895.000. Pengumuman yang pertama, persembahan hari ini diadakan 2 kali untuk kas gereja dan pembangunan. Yang kedua, ibadah keluarga hari Kamis 15 September 2022 sektor A dan B diadakan di gereja dengan pelayan firman Ibu Ega, liturgos Bapak Kristanto dan pemusik Bapak Ismet. Yang ketiga, pada minggu depan tanggal 18 September 2022 akan diadakan ibadah Minggu Raya di kilometer 1819 dengan pelayan firman Bapak Oslan, liturgos Ibu Merli dan pemusik Saudara Yosafat. Yang keempat, majelis menghimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing. Yang kelima, Majelis POK GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian sebagai penutup ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Allah beserta engkau dari Kidung Jemaat 346.
membawa firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berbuat kebaikan bukan untuk mencari kesombongan. Mari kita menyebarkan kebaikan bukan untuk hebat, kuat, dan gagah kita. Mari kita menyebarkan kebaikan bukan untuk nama kita, tapi kita menyebarkan kebaikan agar nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan atas kita. Puji Tuhan. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.